Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Elda Sumba. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Hukum dengan NIM 0452711184. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat dari kasus perkara hukum perdata dengan nomor perkara 004-SK-PDT-11-2025-PN Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah semua pihak sudah hadir? Yang mulia, semua pihak sudah hadir. Baik, persidangan ini akan kami mulai dan akan memutuskan kasus nomor perkara 004-SK-PDT-11-2025-PN Bogor. Tidak, Yang mulia. Tidak, Yang mulia. Baik, maka persidangan dimulai. Silakan kuasa hukum penggugat membaca gugatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Bapak Hakim, Ketua dan anggota. Saya Tiara Elda Sumba sebagai kuasa hukum penggugat Tuan Andi akan membacakan gugatan. Yang pertama, ringkasan gugatan. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, 300 juta dibayarkan sebagai uang muka saat penandatanganan dan sudah dibayarkan. Tahap kedua, 700 juta dilunasi paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu jatuh tempo pada tanggal 15 April 2023. Ketiga, bahwa penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, termasuk menyediakan sertifikat tanah dan bersiap melakukan balik nama setelah pelunasan. Keempat, bahwa tergugat tidak melunasi sisa pembayaran hingga lebih dari 6 bulan sejak perjanjian tanpa alasan hukum yang sah. Kelima, bahwa penggugat telah melakukan 2 kali somasi tertulis pada tanggal 20 April 2023 dan 15 Mei 2023, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Keenam, bahwa tergugat berdalih belum memperoleh pinjaman dari pihak bank, namun alasan tersebut bukan merupakan dasar pembenaran hukum untuk menunda kewajiban kontraktualnya. Ketujuh, bahwa oleh karena prestasi tersebut penggugat mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial, antara lain tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain selama 6 bulan. Kedua, kerugian peluang opportunity loss karena harga tanah di daerah tersebut meningkat. Ketiga, biaya hukum dan administrasi. 2. Dasar hukum. 1. Tergugat telah nyata melakukan prestasi sebagai dimaksud di pasal 1239 KUA Perdata karena tidak memenuhi prestasi tepat waktu. 2. Somasi yang dikirimkan penggugat memenuhi ketentuan pasal 1243 KUH Perdata sebagai dasar menuntut ganti rugi. 3. Alasan tergugat mengenai pendanaan bank merupakan risiko pribadi debitur dan tidak menghapus kewajiban sesuai pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata. 4. Perbuatan lalai tergugat telah merugikan penggugat sehingga penggugat berhak menuntut pemenuhan perjanjian dan atau pembatalan beserta ganti rugi. Adapun gugatan yang diajukan. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan serta tanah kembali sepenuhnya menjadi hak penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materi sebesar 150 juta rupiah akibat tertundanya penjualan dan potensi kerugian nilai jual. Terima kasih. Sekarang silakan kuasa hukum tergugat membacakan jawabannya. Izin yang mulia, saya Bobby, kuasa hukum dari Bapak Budi. Selaku kuasa hukum tergugat Bapak Budi, kami menerima gugatan namun ingin menjelaskan. Yang pertama, tergugat tidak bermaksud melakukan prestasi, hanya saja pinjaman dari bank yang diajukan belum disetujui karena prosedur yang panjang. 2. Tergugat telah meminta waktu tambahan kepada penggugat namun ditolak. Ketiga, kami mengajukan agar penggugat diberikan waktu tambahan 3 bulan lagi agar
tergugat dapat melunasi pembayaran. Yang Mulia, kami mengajukan beberapa bukti sebagai berikut. Pertama, surat perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. Kedua, kwitansi pembayaran awal atau DP sebesar 300 juta rupiah. Ketiga, salinan surat somasi dan bukti penerimaan surat somasi. Keempat, salinan sertifikat milik penggugat. Selain itu, kami memanggil penggugat Bapak Andi sebagai saksi pertama. Bapak Andi, silakan maju ke depan. Kan Bapak Andi naik ke panggung saksi dan mengambil sumpah. Kang silakan kuasa hukum penggugat melakukan Bapak pemeriksaan Andi, awal. Silakan memperkenalkan diri Anda dan apa pekerjaan Anda. Baiklah, Saya Bapak, Andi, pekerjaan apakah Bapak swasta. pernah menandatangani surat perjanjian jual beli tanah dengan Bapak Budi? Nah, pada Berapa tanggal harga 15 tanah dan Januari cara pembayarannya? 2003, harganya 1 miliar, pembayaran 2 tahap. Yang pertama 300 juta saat penandatanganan dan sisanya 300 Apakah juta Bapak paling lambat sudah 3 bulan menerima kemudian. sisa pembayaran? Apakah Sampai Bapak sekarang sudah belum saya mengirimkan terima. surat teguran? Ya, sudah 2 kali. Yang pertama tanggal 20 April, yang kedua tanggal 10 Mei, namun tidak ada Lalu, jawaban apakah Bapak apapun. mengalami kerugian? Jadi tidak bisa menjual tanah ke orang lain dan saya kehilangan kesempatan. Karena harga tanah di daerah saya sudah naik, saya juga murah kembali biaya untuk Baik, membuat surat pertanyaan teguran. Apa Bapak bersedia memberikan waktu jika tergugat dapat melunasi sisa pembayaran dalam waktu 1 minggu? Tidak, karena saya sudah menunggu terlalu lama. Yang Mulia Hakim, itu saja pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Terima kasih. Sekarang silakan kuasa hukum tergugat melakukan pemeriksaan berbalik. Bapak Andi, apakah tergugat pernah meminta waktu tambahan kepada Bapak? Ya, tapi saya tidak bisa memberi waktu karena saya butuh uang. Apakah dalam perjanjian tertulis bahwa tergugat harus mendapatkan pinjaman dari bank? Tidak tulis apa-apa tentang pinjaman. Terima kasih, sudah selesai. Bapak Hakim, kami hanya mengajukan bukti surat pengajuan pinjaman ke bank dan surat konfirmasi penundaan prosedur pinjaman. Saja bukti dari pihak Izin Yang tergugat, Mulia, kami tidak berdasarkan memanggil bukti saksi. yang diajukan, kami ingin mengajukan argumen penutup. Pertama, perjanjian yang ditandatangani adalah sah dan semua syarat pada pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata terpenuhi. Tidak ada yang mengatakan perjanjian itu batal. Terjadilah wan prestasi yang jelas oleh tergugat sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Kedua, tergugat tidak melunasi pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati. Dengan alasan tidak mendapatkan pinjaman dari bank bukanlah alasan yang sah dan tidak ada di perjanjian. Ketiga, penggugat telah melakukan upaya damai melalui 2 kali surat somasi, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, hak penggugat untuk meminta pelunasan dan ganti rugi sesuai pasal 1243 KUH Perdata harus dipenuhi. Kami meyakini bahwa bukti cukup untuk membuktikan tergugat bersalah melakukan prestasi, maka kami memohon Yang Mulia Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan gugatan yang diajukan. Izin Yang Mulia Hakim, kami mengakui bahwa ada keterlambatan, namun ini bukan prestasi yang sengaja. Tergugat sungguh-sungguh ingin melunasi, hanya saja terkendala pinjaman. Kami mohon Bapak Hakim memberikan waktu tambahan 3 bulan kepada tergugat untuk melunasi pembayaran tanpa diganti kerugian yang terlalu besar. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah menyampaikan argumen dan bukti persidangan hari ini. Saya tutup. Putusan akan dibacakan pada tanggal 30 November 2025 pukul 10 WIB. Semua Baik, pihak terima diharapkan kasih. hadir.